Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olia Fioni Cici Presya dengan NIM 210606171 dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Jadi, di video kali ini merupakan video pemenuhan tugas mingguan, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Jadi di tugas kali ini saya dan teman-teman lainnya ditugaskan untuk meregresikan dan menguji asumsikan data skripsi yang dimiliki oleh kakak tingkat kami yang sudah lulus. Jadi di sini saya mencoba untuk menghitung atau meregresikan dari data punya kakak Novira Putri Ayunda dari tahun 2017 dengan NIM 17060124 dengan tempat lahir di Bukit Tinggi tanggal 2 November 1997 dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Publik dari Fakultas Ekonomi dengan alamat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta nomor 31A, di mana dosen pembimbingnya yaitu Bu Yolit Permatasari, SE, MSI. Jadi, itu merupakan data penulis dari skripsi yang akan saya olah. Jadi di sini Kakak Novira memiliki judul skripsi yaitu Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Infrastruktur Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jadi kakak ini melihat bagaimana dari pengaruh PMDN, PMA, dan ITR dari pertumbuhan ekonominya. Nah, di dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri atau PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana pengaruh penanaman modal asing atau PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk hipotesisnya itu ada hipotesis satu, yaitu melihat terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidaknya. Untuk hipotesis 2 itu untuk H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi, dan H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel PMA terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hipotesis ketiga itu H0-nya itu tidak terdapat pengaruh signifikan antar variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk H1 itu terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang hipotesis keempat untuk H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel PMDN, PMA, ITR terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi di data yang dari judul skripsi ini tentang pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, infrastruktur terhadap transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi, saya sudah memiliki data variabel bebas dan variabel terikat yang dihitung di dalam skripsi ini. Jadi ini merupakan data dari skripsi kakak Novira tersebut. Dia memiliki satu variabel terikat yaitu PDRB sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi, dan tiga variabel bebas yaitu PMDN, PMA, dan ITR. Jadi sebelumnya ini disingkat saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kan PMDN ini penanaman modal dalam negeri, PMA penanaman modal asing, dan ITR infrastruktur transportasi. Jadi di variabel ini untuk menghitung dari tahun 1980 sampai tahun 2019. Nah, dalam menghitung atau meregresikan dari variabel ini, Kakak Novira dan saya sendiri akan mencoba menggunakan aplikasi Evius. Nah, di sini saya memiliki aplikasi Evius. Nah, di aplikasi Evius ini menggunakan Evius 12. Dan sebelum kita masuk di sini, kita
kita bagi dua saja layarnya agar bisa untuk saya mentutorialkan dan meregresikannya. Nah, tadi kan udah saya jelaskan hipotesis dan yang pertama itu kita bisa untuk memasukkan data variabel. Jadi kan waktu kita membuka aplikasi Evis bentuknya seperti ini. Jadi langkah pertama yang kita buat yaitu membuat lembar kerjanya. Nah, yang pertama itu kita bisa melihat di file ini, new dan ke work file untuk membuka lembar kerjanya. Nah, di sini work file-nya itu kita menggunakan data reguler, frekuensi, dan memilih data annual. Kenapa kita memilih data annual? Karena data kita ini data tahunan. Jika data kita memiliki itu data harian, mingguan, bulanan, atau quarter, kayak gitu. Disesuaikan saja dengan data yang kita miliki. Nah, ini start date ini dimulai dari tahun awal, data kita ini di tahun 1980, dan data berakhirnya yaitu ada tahun 2019. Nah, oke kan? Nah, selanjutnya setelah muncul input ini, kita bisa memasukkan data Excel yang kita miliki tadi dengan mengklik di quick ini dan memilih empty group. Nah, muncullah seperti ini nanti. Kita bisa mengcopy paste data dari Excel kita ini untuk kita masukkan ke dalam si aplikasi Evius-nya. Setelah kita copy, bisa kita pastekan. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal tukar saja dia ke nama variabelnya. Tadi kan variabel di sini kan tadi PDRB. Baru yang kedua ini tadi PMDN, baru PMA, dan ITR. Nah, setelah kita mengcopy paste ini, kita bisa kita namakan dari tabel ini. Ini kita buat grup 01 aja. Baru kita oke kan, lalu kita close. Nah, untuk melakukan regresi berganda, tadi itu setelah data kita input di work file tadi, kita bisa mengestimasikan dengan pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dengan cara kita bisa melihat di quick ini, terus kita estimate equation. Nah, setelah kita masukkan estimate equation, baru kita masukkan persamaan dari regresinya. Tadi kan persamaan regresinya itu untuk variabel terikatnya itu kan PDRB. PDRB, baru C, PMDN, PMA, dan ITR. Nah, untuk metodenya itu LS ya. Eh, Datanya udah pas dari 1980 sampai 2019 bisa kita oke kan. Nah, ini nih hasil dari regresi berganda. Namun harus kita perhatikan hasil dari regresi berganda ini tidak bisa untuk kita interpretasikan atau kita maknai karena kita belum melakukan uji asumsi klasik. Nah, sehingga di sini kita namakan saja dulu ini regresi berganda. Nah, udah ini.
Karena ini tidak bisa untuk kita regresikan, kita perlu melakukan uji asumsi. Nah, yang pertama itu kita melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengecek apakah suatu data memiliki distribusi normal atau tidak. Di mana ia berfungsi untuk mengetahui apakah uji normalitas yang kita miliki ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, dengan catatan distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng. Salah satu akibat dari uji normalitas ini adalah dapat membantu peneliti dalam menentukan metode analisis yang tepat untuk digunakan dalam data penelitian mereka. Dan kedua, jika data terdistribusi normal, maka metode analisis parametrik dapat digunakan. Namun, jika data tidak terdistribusi normal, maka metode analisis non-parametrik parametrik yang dapat digunakan. Nah, ini ada cara untuk melakukan uji normalitas yaitu menggunakan metode Jarque-Bera. Nah, kita bisa melihat dari file hasil regresi ini, eh, baru kita bisa mengklik view. Oh, salah, bentar ya. Nah, ke view, baru kita ke residual diagnostik. Ini ke histogram normality test. Nah, keluarlah hasil dari hasil uji normalitas ini. Nah, cara kita menginterpretasikan atau melihat dia lolos nggak sih uji normalitas. Jadi di sini keputusan terdistribusi normalnya tidaknya residual. Secara sederhana kita dapat membandingkan nilai probabilitas JB atau Jarky-Bera. Ingat ya, kita di sini menggunakan metode Jarky-Bera. Jarky-Bera hitung dengan tingkat alfa 0,05 atau 5%. Jadi apabila nilai probabilitas JB hitungnya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Maka nilai probabilitas ini kita bisa lihat di sini itu yaitu 0,226800, di mana itu lebih besar ya dari 0,05, sehingga data residual ini eh, terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan terpenuhi, atau pada data yang kita miliki ini itu lolos terhadap uji normalitas. Nah, yang kedua kita bisa melakukan uji multikolinearitas. Nah, dengan catatan kita melakukan uji multikolinearitas menggunakan metode FIF atau Variance Inflation Factor. Nah, langkah-langkahnya dari sini kita bisa langsung klik view ke koefisien diagnostik ke Variance Inflation Factor untuk melihat cara untuk uji multikolinearitasnya. Oh ya, untuk uji normalitas ini, jika terjadinya pelanggaran atau data yang kita miliki itu tidak terpenuhi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa menambahkan jumlah datanya, melakukan transformasi data menjadi log, yang ketiga menghilangkan data ekstrim, dan keempat melakukan alat analisis lainnya. Nah, ini sudah keluar dari data FIF-nya. Nah, untuk uji multikolinearitas ini yaitu kita melihat seberapa kuatkah korelasi antar variabel bebasnya. Apakah setiap variabel bebas ini terjadi eh, terjadi korelasi yang cukup kuat. Jika setiap variabel bebas ini memiliki korelasi yang cukup kuat, maka variabel bebas tidak
lolos terhadap uji multikolinearitas karena kemampuannya untuk menjelaskan variabel terikatnya itu akan terpecah karena dia juga memiliki korelasi yang tinggi terhadap variabel bebas yang lain. Itu ya fungsi dari kita melakukan uji multikolinearitas. Nah, untuk melakukan uji multikolinearitas itu menggunakan metode FIF. Nah, dengan di sini kita bisa melihat menggunakan centered FIF-nya. Jadi di data PMDN, PMA, dan ITN, kita lihat nilai centered FIF-nya itu 1,27, 2,49, dan 2,60. Jadi, cara kita melihat dia itu lolos atau enggaknya, dikatakan syaratnya itu untuk centered FIF itu tidak boleh lebih besar daripada 10, dan ada juga yang mengatakan tidak boleh besar dari 5. Jadi ada dua cara atau dua asumsi, ada yang bisa mengatakan tidak boleh lebih dari 5 dan ada juga yang tidak boleh mengatakan lebih dari 10. Nah, data yang kita miliki ternyata itu tidak lebih dari 5 dan tidak lebih dari 10 sehingga data ini itu lolos terhadap uji multikolinearitas. Selanjutnya, jika data yang kita miliki itu mengalami multikolinearitas atau dari nilai sentral FIF-nya itu lebih besar daripada 10, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu memperbesar ukuran sampel, kedua menghilangkan salah satu variabel bebas, jadi kayak misalnya PMDN dan PMA ini ternyata memiliki korelasi yang cukup tinggi sehingga kita bisa menghapus salah satu dari yang berkorelasi ini. Terus yang ketiga itu kita bisa menggabungkan data time series dan cross section atau menggunakan data funnel. Yang keempat melakukan transformasi data. Nah, yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Jadi, di uji heteroskedastisitas ini adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terus fungsinya untuk menguji apakah variansi dari residual suatu model statistik terdistribusi secara merata atau tidak. Nah, dalam prakteknya, uji heteroskedastisitasnya sangat penting karena jika terjadi heteroskedastisitas, maka estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dalam mengurangi kualitas prediksi model. Oleh karena itu, jika model terkena heteroskedastisitas, perlu dilakukan transformasi data atau penggunaan model regresi yang tahan terhadap heteroskedastisitas, seperti regresi dengan meminimum kesalahan absolut atau absolute deviation regression, atau regresi robust regression. Nah, caranya itu kita bisa pada data ini, kita klik view, baru ke residual diagnostik, baru kita ke heteroskedasticity test. Nah, untuk melakukan heteroskedasticity ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Bisa menggunakan Pagan-Goldfrey, Harvey, Glasser, ARC, White, dan Custom Team Test Wizard. Jadi, untuk di kali ini saya akan menggunakan metode Glasser. Nah, kita okekan saja. Nah, ini keluarlah hasilnya. Nah, di sini nih cara kita menginterpretasikannya itu kita tinggal melihat dari probabilitas chi-square yang sebaris dengan ops r square-nya, yaitu di sini 0,5048. Jadi gimana kita tinggal melihat dari sini, dari nilai probabilitas ini, jika dalam jika nilai probabilitas chi-square of R-square-nya lebih besar daripada 0,05, maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada penelitian kali ini kita memiliki nilai probabilitas chi-square-nya itu lebih besar pada 0,05, yaitu 0,50. Yang artinya dari dalam penelitian pada model kali ini tidak terjadinya heteroskedastisitas. Nah, cara ya
yang kita lakukan untuk mengatasi pelanggaran heteroskedastisitas atau data yang kita miliki ternyata terjadi heteroskedastisitas, yaitu yang pertama melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. Yang kedua, kita bisa menambahkan data, dan yang ketiga, kita bisa menggabungkan data time series dan cross section. Nah, yang keempat itu uji autokorelasi. Jadi, di uji autokorelasi adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu dari periode sekarang dengan periode tahun sebelumnya. Jadi, apakah ada kesalahan atau pengganggu dari tahun ke tahunnya. Jadi uji autokorelasi ini itu berfungsi untuk menguji keberadaan atau ketergantungan antar data pada suatu deret waktu. Dengan catatan, uji ini kita lakukan untuk data yang menggunakan atau untuk data time series. Nah, caranya itu kita bisa klik view ini ke residual diagnostic dan ke correlation LM test. Lex to include-nya 2 aja. Ini keluarlah hasil dari di sini klik hapus ya. Nah, ini hasil dari uji autokorelasi. Nah, dengan menggunakan cara Bruce-Fraser correlation LM test itu kita bisa melihat dari probability chi-square-nya lebih besar daripada 0,5 atau ini probabilitas chi-square-nya itu di sini 0,89 atau dia lebih besar dari 0,05. Artinya dalam penelitian ini data yang kita miliki itu lolos terhadap hasil uji autokorelasi. Nah, cara yang kita lakukan jika mengalami masalah autokorelasi yang pertama melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau natural. Yang kedua yaitu menambahkan data. Nah, setelah kita melakukan 4 uji asumsi yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikolinialitas, dan autokorelasi, ternyata pada penelitian yang kita miliki ini itu lolos terhadap semua uji asumsi sehingga yang kita regresikan tadi bisa untuk kita interpretasikan atau untuk regresi yang tadi yang sudah kita lakukan di awal bisa untuk kita maknai. Nah, pertama itu kita bisa melakukan uji T. Nah, uji T itu untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Di sini kita memiliki hipotesis H0 itu tidak terdapat pengaruh dan H1 itu berpengaruh. Nah, jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak, dan jika lebih besar pada 0,05, maka H1 diterima. Di sini, untuk melihat dari uji T, kita bisa melihat dari nilai probabilitasnya. Jadi, untuk PMDN, PMDN itu memiliki nilai probabilitas 0,2122, yang dimana itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, PMDN itu tidak terdapat pengaruh secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi, PMDN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk PMA itu 0,93, di mana ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Atau PMA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya atau pertumbuhan ekonomi, atau
pertambahan PMA ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ITR atau infrastruktur transportasi itu memiliki nilai probabilitas 0,00, di mana ini lebih kecil dari 0,05, yang di mana dia H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang secara signifikan eh, ITR terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Nah, itu untuk uji T ternyata untuk PMDN dan PMA itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan, namun ITR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah uji F. Di uji F ini kita akan menolak H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga sebaliknya. Nah, hasilnya di sini untuk probabilitas F statistiknya itu di lebih kecil daripada 0,05. Di sini dia 0,00, sehingga eh, sehingga terjadi pengaruh setiap variabel terhadap Y secara signifikan. Artinya H0-nya ditolak dan H1 diterima karena setiap variabel bebas ini secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu uji determinan. Nah, untuk uji determinan kita bisa melihat dari 0,71 ini. Jadi, L square ini merupakan kemampuan dari variabel PMDN, PMA, dan ITR terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 71%. Jadi, kemampuan yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 71% yang dan sisa dari 71% itu dapat dijelaskan oleh variabel error atau variabel-variabel yang tidak dimasukkan ke dalam eh, di dalam penghitungan regresi ini atau disebut juga dengan variabel error. Selanjutnya itu kita menginterpretasikan hasil regresi bergandanya. Jadi kan rumus dari persamaan regresi berganda yaitu Y sama dengan A tambah B variabel 1 ditambah B variabel 2 ditambah B variabel 3 ditambah error. Nah, kalau misalnya kita samakan yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan A atau koefisiennya itu eh, min 734 ditambah 0,103 PMDN ditambah dikurang 3,50 PMA dan ditambah 27,44 ITR. Artinya jika kita dari persamaan ini kita interpretasikan atau kita maknai, jika jika variabel bebas ini bernilai nol atau tidak ada, maka nilai dari pertumbuhan ekonomi ini akan berkurang 7,341 satuan. Jika PMDN, PMA, dan ITR bernilai nol atau tidak ada, maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang 7,341 satuan. Nah, eh, untuk dari PMDN, di sini jika PMDN jika PMDN mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,101 satuan. Untuk PMA, jika PMA mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang 3,51 satuan. Dan yang ketiga, ITR. Jika ITR mengalami kenaikan satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 27,441 satuan. Jadi, seperti itu cara memaknai regresi berganda. Nah, kan tadi
ada cara melakukan regresi, menggunakan cara cara log ya. Bentar. Menggunakan cara log, misal terjadi tadi ada uji asumsi yang gagal, kita bisa untuk melogkan regresi berganda kita. Nah, gimana sih caranya untuk membuat regresi berganda logaritma? Nah, kan tadi model yang awal kita jelaskan itu kan tanpa log atau di depan variabelnya bisa dengan atau tadi yang ini disebut dengan model linear. Nah, karena model yang akan diestimasi berubah, maka kita mengulang langkah estimasi model regresi dengan pengujian asumsi klasik. Nah, cara mengestimasi model secara umum sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, hanya saja pada saat menuliskan persamaan di depan variabel yang ada lognya dan berikan tanda kurung pada variabelnya. Nah, caranya itu pada work file ini kita klik estimate, baru masukkan rumus persamaannya itu tinggal ditambahkan log. Ditambahkan log PDRB, baru log PMDN, baru log PMA, baru log ITR. Sama saja kayak melakukan regresi berganda di awal, cuman di rumusnya kita tambahkan log dan di dalam kurungkan setiap variabelnya. Tinggal kita okekan aja. Nah, ini itu cara nomor regresi berganda logaritma. Jadi kalau kita mau melakukan uji asumsi, bisa kita menggunakan, kita ulang lagi dari awal gitu. Contohnya residual ini untuk LM test seperti ini gitu kan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Udah cukup panjang dari menginterpretasikan hasil skripsi Kakak Novira yang berjudul pengaruh eh, pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga sudah saya jelaskan bagaimana pengaruh dan hubungannya itu. Baik, mungkin cukup sekian pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.